bersilaturahmi pada kesempatan ini sesuai dengan pandangan kemarin waktu Pak Bukapus. Jadi sinergitas 3 dimensi ini, 3 pilar antara peneliti dan penyuluh untuk segera kita bangun, kita kuatkan. Sebab kami penyuluh nantiasa menunggu hasil-hasil dari litbang penelitian kalau dulu, kalau sekarang mungkin P3HH ya. Dan itu mungkin transfer teknologinya ada Widya Iswara, pilar yang kedua, kemudian pilar yang ketiga penyuluh. Sinergitas segitiga ini dicoba dikembangkan dan alhamdulillah atas inisiatif Ipindel barangkali lewat Mitra Bu Lilis berhasil menghadirkan Ibu dan sekali lagi kami sangat mengaturkan terima kasih atas kesediaan Ibu bergabung dengan kami para penyuluh sehingga apa yang menjadi harapan 3 pilar itu kita coba dibangun. Dan alhamdulillah kita juga pada saat ini temanya masih sekitar COVID, bagaimana sumbangan penelitian hasil karya dari Litbang ini bisa diimplementasikan dalam rangka COVID ini. Jadi jadi kita bangun hal-hal seperti itu barangkali dari kami sebagai pengantar sehingga mudah-mudahan situasi ini bisa berkembang, peneliti bisa mencari inovasi-inovasi baru, penyuluh bisa mengimplementasikan, menjembatani, mentransfer teknologinya ke petani sebagai kelompok binaannya. Itu barangkali. Itu ada hal yang ingin saya tahu. Saya pernah baca sebuah publikasi yang katanya untuk cuka kayu atau asap cair ini 1% saja itu sudah bisa disandingkan dengan mensubstitusi alkohol yang 70%. Nah, sekarang saya ingin tahu langsung dari Ibu sebagai penelitinya, apakah betul Bu statement itu? Ibu, terima kasih. Bisa didengar ya Bu ya? Dengar baik, bagus Ibu. Ya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Dewi Jabar ini yang telah mengundang saya di acara ini, di acara meeting ini. Ya, apalagi suasananya memang pas ya, dan asap cair untuk mencegah COVID-19. Jadi sebetulnya memang ya hasil penelitian yang sudah kami lakukan, baik itu yang di maupun yang jika kita bandingkan dengan yang dari luar, misalnya kebanyakan itu dari Jepang, itu memang 1% penggunaan kayu air yang crude ini itu bisa mengatasi hampir semua mikroorganisme. Jadi makanya kita menyebut asap cair atau cuka kayu ini adalah anti kuman. Jadi apapun penyebabnya yang disebabkan oleh kuman itu bisa kita atasi dengan cuka kayu. Nah, biasanya kita menggunakan cuka kayu. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sekarang sudah tahu apa itu cuka kayu kan ya, asap cair, yaitu cairan yang dihasilkan hasil samping dari proses pembuatan arang. Jadi asapnya itu kita dinginkan, dari proses pendinginan asap yang timbul dari proses pembuatan arang itu akan berubah menjadi cairan. Itulah yang disebut dengan asap cair. Nah, ternyata asap cair ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Yang selama ini ya kita lebih fokus ke tanaman ya, karena sifatnya itu dia bisa sebagai pupuk, walaupun sedikit dia mengandung NPK dan unsur mikro lainnya. Kemudian turunan dari asam asetat itu berfungsi sebagai hormon tumbuh. Kemudian dia juga mengandung fenol. Nah, fenol inilah yang bertindak sebagai pestisida alami. Jadi inilah yang berperan yang mengusir atau mematikan serangan hama dan penyakit. Nah, itulah yang kita sebut asap cair. Nah, berkembang dari penelitian tersebut, ternyata banyak sekali manfaatnya.
buat manusia juga ternyata gitu. Jadi untuk beberapa penyakit kulit itu banyak sekali yang bisa disembuhkan oleh asap cair. Bahkan banyak tes kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menerima teknologi ini dikonsumsi sendiri malah gitu. Jadi ada misalnya dari Kabupaten Karo itu dia saring, kemudian dia minum, katanya itu badannya jadi segar katanya gitu. Jadi sebagai minuman ya Bu, sebagai minuman. Ya, diminum tapi diencerkan, pengenceran ya. Jadi tidak crude, tidak langsung. Jadi diencerkan, dicampur dengan air hangat. Kemudian 1 sendok per gelas itu diminumkan gitu. Dan reaksinya kebanyakan gitu ya banyak lah, misalnya penyakit batuk, penyakit banyak bisa menyembuhkan beberapa keluhan dari penyakit gitu. Nah, berdasarkan dari situlah kita sejak ada wabah COVID ini, tentunya kita berpikir ke sana gitu ya. Jadi kita coba membuatlah gitu ya, ternyata berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita peroleh, kita coba. Nah, sebetulnya kita sendiri sudah menerapkan itu ya, mengaplikasikan itu asap cair tapi dicampur dengan air saja, itu sebagai desinfektan di rumah sendiri gitu, bisa mengatasi berbagai serangga misalnya di kamar mandi atau di lingkungan rumah sendiri, di kandang ternak, itu kan sifatnya sebagai desinfektan gitu ya. Jadi untuk lingkungan sendiri. Nah, sekarang kita coba membuat desinfektan yang khusus untuk COVID ini gitu. Jadi kita sudah membuat beberapa kali produksi. Pertama 2.000 liter, kemarin 2.000 liter lagi ada dari 2.000 liter itu ya dicampur sedikit karena memang banyak orang yang tidak akrab dengan bau asap yang timbul dari asap cair ini, sehingga kita berkreasi lah sedikit. Bapak teknisi, peneliti di kantor kita itu dicampur dengan sedikit minyak sereh. Jadi untuk menetralkan bau asap yang timbul. Itulah yang disemprotkan di kantor Jakarta, Manggala Wana Bakti, itu sudah rutin beberapa kali, kemudian di kantor juga di Bogor, kemudian juga banyak kantor-kantor lain yang meminta, karena memang kita menyediakan secara free, gratis. Siapa saja boleh datang ke kantor meminta, banyak kelompok masyarakat, dari masjid, dari RT, dari RW, silakan mengambil gitu, asal bawa tempatnya sendiri. Kemudian juga diaplikasikan di lingkungan keluarganya, lingkungan RT, RW, masjid, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang kita coba gitu. Kemudian pengganti substitusi etanol ini sebetulnya tidak perlu pakai etanol pun tidak apa-apa sebetulnya Bu ya, Bapak dan Ibu. Karena etanol ini di sini fungsinya hanya untuk memancarkan semprotannya itu gitu. Jadi melancarkan. Jadi sebetulnya dia tidak berfungsi untuk dalam hal apa-apa gitu. Jadi kalau nggak pakai etanol, semprotannya itu nggak lancar gitu Bu. Nah, jadi itulah etanol di situ. Sebetulnya tidak pakai etanol tidak apa-apa gitu. Karena manfaat dari cuka kayu itu lebih baik daripada etanol sendiri gitu. Jadi misalnya untuk mengatasi, untuk sterilisasi lah gitu ya. Sama kan itu. Jadi lebih baik daripada etanol sebetulnya, cuma etanolnya kelebihan kalau kita menyemprotkan itu sebarannya itu lebih merata dan halus, partikel halus gitu. Itulah penggunaan di situ gitu. Sebetulnya kalau untuk kita nggak pakai etanol Bu. Gitu ya. Sudah akrab dengan. Iya, betul. Nah, Ibu, kalau untuk hand sanitizer ya, kita sekarang kan langka nih alkohol di pasaran. Tadi kan bisa dibilang bisa mensubstitusi ya, Bu,
kalau 70% bisa disubstitusi dengan 1%. Itu kalau kita bikin sendiri nih penyuluh, karena kita kan juga ditugaskan ya Bu untuk bisa mencegah COVID ini di lapangan. Misalnya kita punya nih tukar kayu, boleh nggak kita bikin sendiri hand sanitizer dengan 1% itu dicampur dengan campuran lain seperti yang direkomendasikan oleh WHO misalnya, atau dari BPOM gitu, boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh Bu, boleh. Oh, boleh ya seperti Justru itu ya? boleh. Justru KPH Lakitan sudah mengembangkan itu Bu sekarang, karena di sana kan binaan kita yang cukup maju juga ya. Oh gitu? Mengembangkan. Ya, mereka juga sudah kembangkan dan komunikasi terus, minta saran terus lah gimana ininya gitu ya. Mereka sudah kembangkan kok. Belum Bu, silakan. Oh baik, Justru seperti itu ya. yang Iya, ya khawatirnya harus ada izin-izin gitu nggak ya Bu? Bisa langsung saja ya kita gunakan resep-resep standar internasional itu. Nanti saya bisa cek nanti rumusnya gitu. Jadi Oh baik Ibu, terima apakah kasih. ada cara untuk menghilangkan aromanya itu sendiri sehingga mengubah aroma yang khas yang jadi wangi gitu Bu? Ya, barangkali itu Bu. Desinfektan yang kita produksi untuk Manggala sekarang ini, karena memang keluar dari lingkungan kita, mungkin orang banyak yang nggak suka bau asap cair, bau asapnya itu, ya kita campur dengan minyak sereh. Jadi kita netralisir gitu baunya gitu. Bisa juga dicampur dengan sitrun gitu. Ada juga untuk hand sanitizer kita campur dengan sitrun. Jadi baunya bau jeruk-jeruk gitu Pak. Oh, jadi iya. Kita sudah datangkan Bu Ois Mariati, seorang master juga ini untuk kayu. Beliau keluar dari KTH Dewi Sri. Terkait sekarang lagi marak COVID ini, jadi ngetren juga cuka kayu. Gimana nih Bu Ois? Ada pengaruh nggak ke pemasaran di Dewi Sri? Enggak Bu Ois? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya. Salam kenal buat semua. Bu Lina, makasih banyak. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali cuka kayu sekarang menjadi berguna, sangat berguna itu ya. Pemasarannya alhamdulillah saya banyak yang mesen gitu Bu. Yang dari Jakarta juga, katanya dari Ibu siapa ya, dikasih tahu dari Litbang, katanya kemarin ya ada yang pesen juga. Terus yang dari wilayah juga di sini alhamdulillah banyak yang pesen juga Pak. Jadi sekarang dengan adanya COVID ini langsung terasa drastis gitu ya perubahannya Bu dibanding dulu permintaan ini? Iya. Dulu ada sih yang ngambil gitu ya dari wisata Angke itu. Oh seperti itu. Ya dulu itu. Nah, cuman beliau sudah meninggal. Oh begitu. Bu Haji Murniati, ya Bu Haji Murninya. Ya tapi sekarang alhamdulillah Corona membawa berkah buat saya. Oh iya. Ibu jual online juga Bu? Ada jual online juga karena kita nih banyak dari seluruh Indonesia. Ternyata pemirsa kita di Indo Jabar TV ini sudah sampai luar negeri Ibu. Ada pemirsa kita yang dari Amerika, ada pemirsa kita dari berbagai provinsi. Ibu jual online juga kalau ada mereka yang perlu? Iya. Ya, oh begitu. Online juga. Bu. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, Bu Ois. Ya. Terima kasih kepada Bu Lilis yang telah memberikan waktu ya. Alhamdulillah apa yang dikatakan tadi oleh Pak Nana bahwa ada 3. Pertama Wida Iswara dan peneliti juga penyuluh kami sudah berkolaborasi sejak tahun 2009. Dan mudah-mudahan cuka kayu ini apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ois bisa bermanfaat dengan bimbingan dari para peneliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Juga selain untuk desinfektan, kami juga melaksanakan demplot untuk di padi organik. Ini peluang-peluang ini yang harus kita manfaatkan. Jadi rekan-rekan semua bisa supaya informasinya lebih merata ke semua pelosok. Jadi sekali lagi, kalau dulu kita juga pernah
melaksanakan kaji terap bersama Gus Malina. Pada saat itu kita coba tentang organik ya, arang kompos. Jadi memang betul ikutan dari arang kompos juga bisa sebagai cuka kayu nanti kita kolaborasi. Jadi banyak manfaat sekali. Nah, itu. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan Bu Lina dari peneliti. Yang pertama, kalau bisa kami juga dibekali dengan leaflet Bu, cara pembuatan atau apapun lah bentuknya, cara pembuatan untuk cuka kayu. Yang kedua, ini mungkin cuka kayu memerlukan alat-alat yang cukup mahal mungkin ya dananya, atau kami selaku penyuluh yang membina kelompok tani hutan dengan segala keterbatasan dan lainnya, apakah ada teknologi yang sederhana untuk membuat cuka kayu sehingga kami bisa mengaplikasikan pembuatan cuka kayu dengan kelompok-kelompok tani hutan ya? Kami selalu merespon gitu. Itu yang kami tunggu sebetulnya. Gitu. Karena kita sendiri tentu terbatas ya Bapak untuk mengetahui di mana lokasi, di mana ada masalah, di informasi atau surat kami tunggu dan kami insya Allah siap kapanpun gitu. Nah, tentang teknologi cuka kayu ini sebetulnya bagian dari teknologi arang terpadu. Jadi selama ini sejak beberapa tahun belakangan ini yang kita sosialisasikan adalah teknologi arang terpadu. Jadi cuka kayu itu bagian dari teknologi arang terpadu. Nah, salah satu. Sebetulnya ada produk lain gitu. Jadi yang jika kita aplikasikan secara terpadu itu akan lebih kita akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi gitu. Jadi di teknologi arang terpadu itu ada arang. Arang ini bisa dipakaikan untuk apa saja gitu ya, termasuk untuk sumber energi gitu, energi terbarukan. Kemudian dari arang ini juga bisa dibikin briket. Kalau kita lihat di supermarket, briket yang ada dijual di supermarket itu impor dari Kanada, kebanyakan Australia gitu. Padahal kita sendiri punya teknologinya. Kita tahu, kita punya bahan baku yang banyak gitu. Teknologinya bisa gitu. Kenapa kita tidak? Nah, inilah yang harus yang jadi pemikiran bagi kami ya. Gimana caranya gitu ya? Nah, tentunya tidak bisa kami saja gitu sebagai peneliti. Karena peneliti ini punya keterbatasan juga, tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu ya. Jadi yang harus bisa menjual itu masyarakat gitu. Nah, peneliti sendiri hanya menjual teknologinya gitu. Nah, adapun cara selain itu, jadi arang ini juga kita kembangkan seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu arang kompos bioaktif gitu. Nah, ini fokus ke tanah gitu. Jadi untuk membangun kesuburan tanah. Gitu. Jadi tanpa pemakaian pupuk kimia, tanpa pemakaian pestisida kimia, itu bisa kita bisa memperoleh hasil yang minimal sama dengan penggunaan kimia tadi. Dan plot kita sudah ada dengan Bu Jojah, dengan Pak Tulus di Sukaresmi, itu sudah membuktikan bahwa tanpa penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, hanya menggunakan arang kompos dan cuka kayu tadi itu, kita akan memperoleh hasil bahkan bisa lebih tinggi dari penggunaan budidaya secara kimia. Nah, inilah yang harus kita sosialisasikan, kita sebarluaskan, karena bahan bakunya ada di sekitar kita semua gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari ke counter pupuk atau counter pestisida gitu. Kita bisa buat sendiri gitu. Nah, itulah yang Bu Jojah, Pak Tulus sudah ahli itu caranya gitu. Jadi bisa disebarluaskan juga. Kemudian teknologi yang murah itu sebetulnya ada. Jadi untuk menghasilkan arang dan cuka kayu ini cukup pakai drum bekas. Nah, drum bekas ini ya kan nggak mahal atau Pak gitu. Paling berapa ya? Tergantung lokasi. Mungkin kalau di Bogor sekitar 200 sampai 300 ribu. Kemudian itu dilubangi. Contohnya ada di Bu Jojah dan Pak Tulus. Nah, kemudian di bawahnya dilubangi. Kemudian caranya nanti ada brosur, ada ini nanti insya Allah nanti kita kirim melalui WhatsApp juga bisa. Kemudian
Hanya yang membedakan cerobongnya ini. Cerobongnya ini kalau yang sederhana kita ganti dengan bambu saja, tapi minimal 4 meter. Jadi dalam proses pendinginan, asap yang keluar melalui bambu tadi sampai di ujung dia akan berubah menjadi cairan kena dingin tadi. Jadi cairan tadi akan turun lagi kembali dan itulah yang kita tampung sebagai asap cair. Itu mudah sekali gitu. Jadi tidak perlu mahal-mahal. Tapi kalau hasilnya tentu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang pakai tabung atau pendingin stainless gitu. Karena faktor pendinginan ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh. Jadi tetapi untuk satu kelompok itu sudah cukup menghasilkan karena kalau satu drum itu kita membuat asap cair, membuat arang dan asap cair, kita akan peroleh arangnya sekitar 20-30%. Kemudian asap cairnya juga sekitar segitu kita akan peroleh. Jadi satu drum itu kalau benar kita melakukan, kita akan peroleh asap cair sekitar 20 liter sampai 25 liter. Gitu. Nah itu tergantung bahan bakunya juga ya, kadar air bahan baku. Kalau bahan bakunya kering, tentu sedikit kita peroleh. Jadi sekitar 30% kadar air, kita akan peroleh sekitar 20-30 liter asap cair untuk satu drum tadi itu gitu dengan pendingin bambu. Jadi sebetulnya mudah, murah dan caranya juga mudah, murah gitu. Itu Bu Eis juga sudah ahli gitu ya, sudah ahli bagaimana caranya, bagaimana sudah berapa tahun lah Bu Eis itu yang membuat asap cair ini. Jadi saya pikir itu tidak akan menjadi halangan untuk Bapak tadi membuat juga kayu di tempat masing-masing. Demikian Bu Gelis. Ya. Baik Ibu. Jadi sambil menunggu ada yang lain, jadi barangkali kami lebih penasaran lagi Bu. Jadi seandainya si kelompok ini mau mendatangi kepenelitian, prosesnya seperti apa gitu. Jadi misalkan butuh suatu inovasi yang baru, apakah tidak menyalahi prosedural yang ditetapkan oleh itu Litbang itu? Seandainya ada seorang kelompok atau ya kelompok tadi bukan seorang kelompok tani yang ingin jemput bola ke Litbang itu seperti apa proseduralnya? Ya Pak, sebetulnya prosedurnya sederhana juga, bisa melalui komunikasi langsung, bisa melalui surat, bisa sekarang lebih saya sebelumnya tahun-tahun sebelumnya di kantor di P3H itu ada kegiatan pengembangan gitu. Jadi di kegiatan pengembangan ini salah satu tujuannya adalah untuk diseminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian. Yang banyak direspon itu memang arang terpadu ini. Cuman sejak tahun kemarin dan tahun sekarang itu tidak ada anggaran lagi karena ya masalah dana gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan hal itu seperti yang kita lakukan tahun-tahun lalu. Jadi maksudnya tahun lalu kita mengadakan diseminasi di kelompok mana yang mengajukan untuk menerima teknologi ini, itu kita menyediakan satu set alat gitu. Jadi satu set alat penghasil asap arang dan asap cair, kemudian juga sekaligus teknologi arang terpadu, termasuk aktivator pembuatan arang kompos bioaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Ibu. Saya Amar dari Cianjur, Bu. Rekan Ibu Jawajan juga. Nah, barangkali saya ingin informasi mengenai turunannya itu, Bu. Apakah sudah ada yang bisa diaplikasikan, katakanlah teknologi yang bisa dilakukan di tingkat tapak, misalkan untuk pembuatan sabun lah dari bahan baku cuka kayu. Mungkin ada informasi yang lebih baru, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Pak. Pak Amar. Dari Pak Amar. Ya, Pak Amar, Bu.
Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya sebetulnya asap cair ini bisa dikembangkan ke banyak produk lagi gitu ya. Cuman basisnya itu memang asap cair gitu. Di kita sebetulnya ada contoh di kantor. Kalau Bapak punya waktu ke Bogor, ke kantor kami, Bapak bisa lihat turunan dari produk-produk yang dihasilkan yang berbasis asap cair gitu. Termasuk sabun. Sabun ini juga istimewa ya, bisa obat jerawat, bisa obat penyakit kulit, macam-macam lah yang menyangkut dengan mikroorganisme yang menempel di kulit itu bisa diobati pakai sabun gitu. Nah, cara membuatnya Bapak juga bisa datang ke kantor kami atau diminta teknisi kami saja sudah bisa bikin sabun itu. Bisa diundang ke tempat Bapak juga boleh, mangga gitu. Nah, kemudian juga ada pupuk ya sudah, kemudian banyak lagi, justru bahkan ada pewangi yang semprot berkala untuk ruangan itu, kita juga sudah ada contohnya gitu. Jadi cuman kalau kami tidak hanya sekedar teknologi ya, menyediakan teknologi. Jadi untuk menjual tentu bukan kami lagi gitu ya. Jadi mungkin Bapak perlu promosi atau coba dulu dikasih sampel gitu. Nanti orang coba, kalau orang suka pasti dia beli gitu. Nah, kalau kami hanya sebatas menyediakan teknologi gitu. Kalau untuk pemasaran ya mungkin Bapak bisa ke Bu Eis gitu. Gimana Bu Eis merintis dari awal sampai sekarang ada celah untuk jadi booming gitu asap cair. Padahal dulu memang mungkin sama dengan yang dipikirkan oleh Bu Eis ini, gimana udah menumpuk beribu-ribu liter gitu, tapi itu tidak membuat Bu Eis jadi surut gitu ya, jadi tetap produksi. Cuma pada saatnya sekarang ini jadi booming gitu, jadi semua keangkut dari Bu Eis-nya. Nah itulah salah satu cara gitu ya. Jadi mungkin juga produk-produk lain yang nanti bisa dikembangkan yang berdasarkan asap cair itu bisa juga seperti itu gitu. Jadi tergantung promosi gitu, tergantung coba-coba nanti orang suka nanti pasti beli gitu. Mungkin begitu Pak. Nanti Bapak kalau ada waktu silakan ke kantor kami, bisa dilihat macam-macam produk yang turunannya dari asap cair. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Ya, ya terima kasih Pak Amar, terima kasih Bu Lina. Sekali lagi perlu kami ingatkan, jadi pada saat ini kita juga menghadirkan Ibu Eis sebagai produser cuka kayu di kelompok Dewi Sri Ciranjang. Jadi seandainya rekan-rekan ada yang hal-hal yang mendalami lebih jauh, kami persilahkan. Dan barangkali ada hal-hal yang masih Pak Nana. Oh ya, silakan Pak Ikhwan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Lina, juga Bu Is, Bu Jaujah yang pernah bersama-sama kita. Terima kasih Pak Nana dan Bu Lilis. Baik, kebetulan tadi menarik, tadi ada pertanyaan bagaimana pengembangan daripada atau pembuatan alat. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lina, disampaikan pakai bambu. Ini kami hanya sharing pengalaman di kebetulan Sumedang itu kita udah ngembangin cuka kayu dan juga diawali dari kegiatan studi banding penyuluh kehutanan ke Cianjur. Itu juga pematerinya ada Bu Lina seperti itu dan beberapa teman di Litbang, difasilitasi oleh Bu Jaujah ke kelompok Dewi Sri. Terus ditindaklanjuti oleh kami didukung oleh dana peningkatan kelas KTH, sehingga KTH Motekar itu saya bawa ke Dewi Sri, ya Bu Is ya, itu ke sana dengan keterbatasan biaya. Alhamdulillah kami bisa bawa kelompok tani ke sana. Tujuannya untuk mencontoh daripada apa yang sudah diterapkan oleh Dewi Sri dalam pembuatan cuka kayu. Dengan keterbatasan dana yang ada, mungkin teman-teman juga tahu dana peningkatan kelas KTH itu berapa. Jadi dana itu dialokasikan untuk studi banding ke Cianjur, terus sisanya kami pergunakan untuk pembuatan alat cuka kayu. Kebetulan kami membuat alat cuka kayu itu cukup sederhana. Waktu itu juga dapat saran-saran dari Litbang, seperti apa yang disampaikan Bu Lina itu. Nah, kita akhirnya gunakan tong bekas juga, kita beli di sini di Sumedang.
dan alat-alat lainnya. Itu kalau kita waktu itu ya, ini berbagi pengalaman kelompok saya itu habis biaya lah, karena dengan cerobongnya itu, yang penting cerobongnya itu yang harus dari plat karena itu daya tahan panasnya, dan juga tempat pembakaran alas bawahnya yang harus dari baja. Kalau hanya dari drum biasa saja tidak tanpa dilapisi itu daya panasnya cukup tinggi, jadi itu bisa tidak tahan lama. Nah, tapi alhamdulillah setelah dimodif-modif oleh para anggota KTH yang memiliki keahlian juga las dan segala macam, itu bisa dibuat. Kalau dari segi biaya tidak terlalu mahal seperti kemarin itu, karena memang juga pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani yang di luar upah hanya beli alat saja seperti itu. Jadi itu memungkinkan untuk dikembangkan seperti itu. Nah ini kebetulan ini juga dari Bu Endah Madiun kemarin juga ada nanya, nanti bisa di-sharingkan seperti itu. Nah, ini kaitan yang satu hal ke Bu Lina, kami ingin menanyakan Bu, kebetulan kita di Sumedang itu di KTH Motekar itu memproduksi cuka kayu, juga cuka bambu dan juga cuka kelapa dari batok kelapa, bambu, kelapa dan kayu. Karena kemarin itu ada dari dari peternakan kemarin itu mau minta dari bambu, jadi kita coba layani. Nah ini dari segi kualitas cukanya, ada perbedaan nggak Bu, atau antara cuka kayu, bambu dan batok kelapa gitu Bu, seperti itu. Dan juga kalau kaitan dengan COVID dijadikan disinfektan, itu lebih baik dari kayu atau bambu atau batok kelapa itu Bu. Itu saja dari saya untuk Bu Lina. Terima kasih Pak Nana. Iya, silakan. Ya, baik Pak Iwan. Ya, langsung ya Pak Nana. Silakan Bu, langsung aja supaya kita ngobrol. Terima kasih nih sharingnya Pak Iwan nih. Jadi jadi motivasi bagi kelompok-kelompok lain yang ingin memulai gitu ya. Jadi gimana Pak Iwan memulai, jadi mengembangkan di Sumedang gitu. Nah, untuk caranya yang mudah itu ya seperti Pak Iwan tadi. Jadi kalau cerobongnya itu bisa tidak harus stainless ya, pakai bambu, tetapi cukup 4 meter, itu akan lebih murah lagi gitu. Tetapi kalau memang ada dana ya memang lebih baik pakai stainless karena kita akan memperoleh hasil yang lebih banyak daripada yang pakai bambu. Kemudian perbedaan dari masing-masing bahan baku tentu ada perbedaan gitu ya. Tetapi itu tidak signifikan gitu, tidak menunjukkan bahwa ini begini itu begitu gitu. Jadi yang membuat cuka bambu itu lebih diminati sekarang sebetulnya ya yang membuat cuka kayu itu lebih tergantung kebutuhan maksudnya gitu. Jadi kita mau ke arah pestisida atau mau ke arah pupuk atau mau ke arah hormon gitu. Jadi kan dia ada 3-in-1 gitu fungsi dari asap cair gitu. Jadi kalau kita mengarah untuk pestisida itu kita gunakan bahan bakunya yang keras gitu. Misalnya batok kelapa, kayunya kayu keras, kayu rimba, misalnya jati ya enggak pohonnya ya, tapi limbahnya gitu. Limbah kayu jati, kemudian untuk Papua itu ada matwa, untuk Papua itu matwa yang kayu kerasnya itu. Nah itu cenderung ke arah penggunaan pestisida, jadi fenolnya tinggi gitu. Nah kemudian kalau untuk kayu-kayu ringan, misalnya jinjing, kemudian limbah-limbah pertanian yang lunak-lunak itu lebih kepada pupuk dan turunan asam asetat gitu. Jadi makanya itu tergantung kebutuhan kita. Kita maunya kemana gitu. Jadi, kalau dicampur juga akan lebih bagus juga gitu. Justru kalau misalnya pengomposan, justru bahan baku yang macam-macam itu lebih banyak. Demikian juga asap cair. Masing-masing itu memang ada bedanya, tetapi tidak signifikan. Nah, kenapa cuka bambu itu digemari sekarang? Karena itu berawal dari arangnya, Pak ya.
arang bambu ini memang istimewa dibandingkan dengan arang kayu lainnya gitu. Arang bambu ini kalau prosesnya sempurna itu kalau kita jentikan itu dia berdenting gitu, itu kalau nempel ke tubuh kita itu dia akan memancarkan sinar infrared. Itulah istimewanya arang bambu. Nah, berawal dari istimewanya arang bambu ini turunannya orang anggap juga ke cuka bambu gitu. Padahal yang istimewa itu arangnya gitu. Nah, jadi makanya arang bambu ini banyak digunakan untuk pakaian dalam, untuk membakar lemak. Ya, sekarang dijual kan rompi-rompi untuk bapak-bapak yang punya perutnya size-nya lebih besar gitu, bisa menghilangkan gitu, bisa menurunkan. Itu teman di kantor ada yang nyoba gitu. Jadi dipakai rompi di dalam itu dilapisi oleh arang bambu. Jadi kalau dia kontak dengan tubuh berhasil. Sinar infrared, kemudian itu akan melancarkan sirkulasi metabolisme tubuh kita gitu. Jadi yang kelebihan lemak bisa berkurang gitu. Kemudian arang bambu dan cuka bambu ini juga kebetulan kita ada kerjasama dengan Lembaga Kanker Indonesia yang sekarang dikembangkan di Nauli, Sumatera Utara gitu. Jadi itu memang menggunakan khusus bambu gitu. Jadi arangnya arang bambu, cukanya cuka bambu. Dan itu sudah dicobakan cuka kayunya untuk mengobati ya, bukan mencegah, mengobati kanker payudara. Dan sampai sekarang sudah 80%, bahkan sudah 90% ke arah penyembuhan. Makanya ini dikembangkan cuka bambu ini. Karena apa? Di sana juga karena bahan bakunya lebih banyak bambu gitu. Jadi berawal dari arang bambunya ini, jadi sudah paket gitu. Nah, itulah kelebihan bambu. Nah, kalau misalnya Bapak punya bahan baku serasa-serasa daun-daun, misalnya daun jati gitu ya, daun jati di Jawa Tengah itu kan banyak tuh, jadi kalau dibiarkan bisa jadi pemicu kebakaran, bisa 6 bulan tuh bisa 30 cm tebalnya tuh serasa. Itu bisa dibikin juga gitu. Tapi itu ke arah pupuk gitu. NPK-nya lebih tinggi Pak itu daripada cair yang lain gitu. Jadi nah itulah tergantung peruntukan kita gitu. Nah, bahan baku. Jadi memang kalau membuatnya kita bisa pisahkan. Jadi kalau ada orang yang butuh, kita tanya kebutuhannya apa gitu. Nah, kalau untuk ternak misalnya gitu. Kalau untuk ternak memang sebagai sterilisasi kandang atau campuran minuman ternak itu memang lebih baik kita menggunakan yang tadi itu. Bisa cuka bambu, bisa cuka batok kelapa atau kelapa. Ada kelompok kita di Pandeglang, Pak Subrata, mungkin Bu Jaujah, Pak Tulus sudah pernah ketemu ya. Itu yang dia kembangkan itu tangkai daun kelapa itu. Yang khusus dia asap cairnya tangkai daun kelapa gitu. Jadi dia macam-macamin. Sekarang dia sudah ekspor ke Korea gitu Pak. Jadi asap cair tangkai daun kelapa ini dicampurnya dengan pipang, dicampurnya dengan madu, kemudian dia kemas dalam botol. Dan ini penyakit. Banyak orang yang datang ke sana membeli gitu, mencari gitu Pak. Jadi banyak penyembuhan di situ gitu. Akhirnya datang orang Korea, jadi itu jadi salah satu ekspor ke Korea gitu. Dia minta POM-nya sudah dapat izin semuanya gitu. Itu hanya kreasinya dia aja gitu Pak. Jadi dia coba, kemudian dianalisa, dia coba, dianalisa, akhirnya ketemu lah itu gitu. Dia dijual di botol-botol berapa 100 mili kalau nggak salah itu. Nah itu salah satu contoh. Kalau kami nggak kepikiran sampai ke sana, tapi malah kelompok yang kepikiran sampai ke sana membuat satu produk obat yang bisa menyembuhkan banyak macam penyakit gitu. Itu luar biasa sekali gitu kelompoknya itu. Kalau Bapak nanti punya waktu bisa jalan-jalan ke Pandeglang, ke Menes gitu, dicari Pak Subrata gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa memotivasi bagi kelompok-kelompok yang lain. Oke, ada lagi Pak? Ya, barangkali cukup banyak jelas sekali. Jadi
kita juga informasikan ini barangkali ada sharing informasi dari rekan kita nih, dari tamu kehormatan Bu Endah, barangkali ada suaranya Bu Endah. Halo Bu Endah, sebentar saya on kan. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah mengundang saya untuk ikut bergabung dalam diskusi pagi ini, ngopi ya. Ngobrol pagi. Ngobrol pagi. Terima kasih Teh Lilis juga dan juga Ibu. Mohon perkenalan. Saya baru menjadi penyuluh Bu, habis invasing tahun 2019. Nah, ini baru sekali saya. Nah, memang sebenarnya kalau informasi nggak ada, saya justru banyak pertanyaan dan ini sebagian juga sudah terjawab dari diskusi tadi. Kemudian tadi ya, ini kenapa saya tertarik? Ya kemarin pada saat awal-awal munculnya COVID itu, kami di grup Fahutan IPB ada muncul salah satunya cuka kayu yang mungkin kalau nggak salah dia di kementerian kemudian pakai untuk disinfektan di sana. Kemudian saya tertarik, kemudian saya cari-cari info, ternyata juga dapat informasi yang dari hasil penelitian yang ini di Cepu. Kemudian ya intinya sih saya ingin mencoba juga Bu. Mudah-mudahan nanti karena potensi di Madiun ini banyak, mudah-mudahan nanti ada yang petani kelompok yang bisa kami ajak untuk sama-sama mencoba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah menginisiasi acara ini, juga kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir. Sedikit pertanyaan untuk Bu Lina dari peneliti Litbang terkait dari cuka. Nah, kebetulan sekarang yang dibahas itu kan masih sebatas cuka dari proses destilasi. Nah, belum membahas cuka dari proses fermentasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hasil penelitian dari cuka aren yang sudah dikembangkan oleh Litbang? Kemudian, apa bedanya khasiat ataupun manfaat dari cuka dari proses destilasi dengan cuka dari proses fermentasi? Itu mana yang lebih baik? Tapi karena kalau melihat dari proses, saya lebih melihat kemudahan dari hasil fermentasi, meskipun mungkin secara uji mutu belum kita kaji karena masih terbatas prosesnya. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Yuda, suaranya mantap banget ya, karena Pak Yuda tuh suaranya berat gitu ya, jadi presenter bagus banget kayaknya. Ya, betul. Ya, silakan. Ya, sedikit informasi buat Bu Lina, Pak Yuda ini sudah lama, sudah berkecimpung di dalam pahang, istilah Sunda tema Bu. Jadi beliau sebagai produsen apa, ya. Jadi pemanfaatan cuka dari lahang juga beliau barangkali sudah ini. Itu hal-hal yang menjadi permasalahan, kami mohon tanggapannya Bu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudani pertanyaannya. Ya, walaupun sebetulnya itu bukan bidang saya ya, cuka fermentasi itu, tapi ada bagian lain khusus gitu. Nah, sebetulnya itu tergantung peruntukannya. Kalau cuka aren ya, cuka aren, ya itu kalau di kita lebih difokuskan untuk menghasilkan bioenergi, harganya lebih mahal melalui fermentasi, ya melalui fermentasi akan dihasilkan nanti untuk bahan biodiesel gitu. Jadi harganya lebih mahal ketimbang kalau kita masukkan cuka untuk makan gitu ya. Nah kalau Bapak berminat untuk memperdalam bisa datang ke kantor kami, juga ada ahlinya. Nah, sebetulnya di Boalemo itu kan desa mandiri energi itu diinisiasi oleh kantor kita juga gitu, karena di sana banyak aren. Oh, kayunya hutannya lebih bisa disebut hutan aren ketimbang hutan campuran seperti yang di tempat lain gitu. Arennya banyak sekali. Kemudian ya itulah yang dikembangkan menjadi energi. Jadi itu sudah dipakai untuk kompor gas, pengganti gas LPG. Nah, itu teknologinya ada di kita gitu. Jadi itu sebetulnya sudah tahun 2000
sejak tahun 2017 sampai 2019 itu buah lemo itu ketiga hal yang jadi ininya gitu. Jadi bekerjasama dengan KPH setempat, kemudian dinas setempat, ya, termasuk provinsi juga, itu sudah mengembangkan dari aren ini untuk pengganti LPG. Nanti kalau ingin perdalam, ya di kita ada ahlinya. Cuman sekarang ini kita tidak bisa memantau lemo itu karena ya terhalang dana tadi. Nah, kalau untuk cuka kayu gitu ya, peruntukannya jelas juga gitu kan, ya bisa untuk tanaman, bisa untuk manusia juga sebagai obat-obatan gitu kan. Kalau saya jujur, saya sering sekali terserang radang tenggorokan gitu. Jadi kalau sudah mulai itu pasti saya kumur-kumur dengan asap cair gitu ya, dicampur dengan air hangat gitu. Itu obatnya sekarang. Saya nggak pakai, kalau udah parah baru saya pakai obat dokter. Jadi banyak sekali manfaatnya di segala lini kehidupan kita gitu, asap cair ini. Nah kalau untuk cuka dari kelapa tadi ya mungkin lebih baik dikembangkan ke bioenergi, karena masa depan Indonesia ini adalah bioenergi. Jadi karena kekurangan kelangkaan fosil, nanti Indonesia akan mengembangkan bioenergi. Iya. Itu sudah menjadi khas dari Indonesia. Kalau Pak Yuda nanti berminat perdalam, silakan ke kantor, ada ahlinya. Demikian, Bu. Iya. Ya, Bu Lina, sedikit mungkin karena ini masih seputar COVID, ya saya tertarik dengan kumur-kumur tadi. COVID kan juga tenggorokan ya, Bu. Apa ini juga salah satu nih pencegahan barangkali? Ya, bisa jadi. Coba belum ada penelitiannya ya, Bu ya? Kalau belum ada penelitiannya ya, dari aspek medis ya? Nah, kita yang merasakan gitu ya, 3 kali 4 kali masalah tidak ditelan, dibuang lagi gitu ya. Oh iya. Borok orang nanti dibuang lagi. Kalau saya baru saya telan gitu. Konsentrasinya Bu Lina? COVID ini kan anti asam nih, dia nggak suka sama asam kan. Iya. Udah, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan itu mampus. Iya. Artinya gitu. 3/4 gelas air hangat, 3/4 gelas air hangat. Iya. Cair yang sudah disuling ya, Bu ya. Nah, cair yang sudah disuling gula. Iya. 1 sendok tengah gitu. Udah diaduk, kemudian udah kumur-kumur gitu. Itu bisa sekaligus sakit. Boleh diulangi, Bu? Barusan ada trouble masuk ya. Boleh diulangi? Barusan ada konflik audio. Boleh diulangi? 3/4 gelas air hangat ditambah dengan 1,5 sendok makan asap cair yang sudah disuling ya. 1,5 sendok makan yang sudah disuling ya, Bu. Iya, baik. Iya. Sariawan juga bisa, sakit gigi. Iya. Baik. Seperti itu. Di 2 jam kan Anda gimana? Kita akan sudahi saja. Closing statement saja dari saya sebelum nanti silakan. diserahkan ke Bu Lilis. Iya. Jadi ngopi pagi ini cukup serius, cukup santai, dan juga cukup bermanfaat sekali barangkali. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih, terutama buat narasumber Bu Gusmalina, kemudian Ibu Is, dan tamu kehormatan yang lain, serta rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapat, kita bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali-kali jazakallahu khairan katsiran. Maka Bu Lilis kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Gusmailina, Bu Eis, Pak Ketua, dan yang lainnya, tidak ada sedikit pun tanda terima kasih yang bisa kami sampaikan, kecuali doa. Kami berharap semoga ini akan jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membukakan pintu jannah bagi Bapak Ibu sekalian. Saya yang bertugas di Himayati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, juga dari tempat yang lain. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf tidak ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.